with the shape of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Isoleha. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu BKN, fungsi BKN, kedudukan BKN, serta wewenang dari BKN. Selamat menyaksikan. BKN di sini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang mana tentang aparatur sipil negara atau yang kita kenal dengan singkatan ASN. Sebelumnya kalian sudah tahukah apa itu BKN? Baik, BKN di sini adalah Badan Kepegawaian Negara atau yang kita kenal dengan singkatan BKN, yang merupakan salah satu lembaga pembantu presiden yang berkedudukan sebagai koordinator untuk mengatur administrasi kepegawaian dan sebagai pengawas dalam menyelenggarakan administrasi kepegawaian. Jadi, BKN di sini mengadakan hubungan hukum dengan Komisi Kepegawaian Negara, Menteri Negara, Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Lembaga Administrasi Negara, serta mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Di samping memiliki wewenang, tentu juga melakukan pengawasan yang bersifat administratif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara, bahwa BKN di sini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penyalahgunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Peraturan Kepala atau yang kita kenal dengan Perka BKN Nomor 19 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara. BKN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan tugas tersebut, BKN di sini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kepegawaian. Yang kedua, penyelenggaraan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pegawai negeri sipil. Yang ketiga, penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat negara dan mantan pejabat negara. Yang keempat, penyelenggaraan administrasi dan sistem informasi kepegawaian dan mutasi kepegawaian antar profesi dan antar kabupaten atau kota. Yang kelima, penyelenggaraan koordinasi penyusunan norma, standar dan prosedur mengenai mutasi gaji, tunjangan kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan PNS, serta pusat dan PNS daerah dan bidang kepegawaian lainnya. Yang keenam, penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian kepada instansi pemerintah. Yang ketujuh, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKN. Yang kedelapan, pelancaran kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi kepegawaian. Yang kesembilan, penyelenggaraan pembinaan daripada layanan administrasi umum di bidang perencanaan umum. Yang di samping kedudukan, tugas dan fungsi, BKN juga memiliki kewenangan yaitu 1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang manajemen kepegawaian. Yang kedua, penurunan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian untuk mendukung pembangunan secara makro. Yang ketiga, penempatan sistem informasi di bidang manajemen kepegawaian. Yang keempat, pelaksanaan mutasi kepegawaian antar provinsi. Yang kelima, kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kepegawaian. Yang ketujuh, penyusunan norma, standar dan prosedur kepegawaian dan pengendaliannya. Yang kedelapan, penyusunan program kepegawaian secara nasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Yang kesembilan,
penyelenggaraan administrasi mutasi kepegawaian atau profesi, serta perumusan standar prosedur mengenai perencanaan, pengangkatan, pemindahan, serta pemberhentian, penetapan standar gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta kedudukan pegawai negeri sipil. Yang ke-10, penyelenggaraan administrasi kepegawaian nasional. Yang ke-11, perencanaan kebijakan dan pemantauan pemanfaatan pendidikan dan pelatihan standar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.